Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya adik hari ini? Pastinya luar biasa ya Kalita. Oh tentu Kak Iya. Lena. Kak Lena apa kabar? Baik Kalita, kalau Kalita gimana? Oh sukacita dalam Ya, Tuhan. amin. Walaupun kita ibadah di rumah, kita harus tetap semangat ya adik-adik. Adik-adik yang di rumah, marilah kita siapkan hati kita. Kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, aku percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kau Allah yang begitu baik Tuhan, dan Kau Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau pada saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau sanggup. Kau sanggup memulihkan kami Tuhan. Kau sanggup menyembuhkan kami Tuhan.
Biarlah Tuhan Kau yang pelihara, Kau yang jaga Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Begitu juga adik-adik semua yang ada di rumah Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kehidupannya Tuhan. Bila mereka selalu sukacita Tuhan. Damai sejahtera selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, walaupun kita ibadahnya di rumah, kita tetap semangat ya. Dan Iya, sukacita Kalita. di dalam Tuhan. Benar Kak Kalita. Len, Ya. saya mau tanya nih, kasih Yesus itu indah dari mana sih? Lebih indah dari pelangi Kalita, Oh, lebih indah dari bintang di langit. iya ya. Juga lebih indah dari bunga di padang Kalita. Oh, itulah kasih Yesus Kita. Nah adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyikan pujian kita, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik yang ada di rumah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita. Kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, ajaib Kau Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati dan pikiran kami, bahkan telinga kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh mendapatkan berkat dari firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus juga Engkau memberkati Om Jimmy Piri Tuhan, yang akan melayani kami di dalam firman-Mu siang hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, walaupun lewat ibadah di rumah Tuhan, berkat Allah tidak pernah berubah bagi kami. Dan kami amenkan Tuhan, semua kami yang mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yesus yang memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, selamat pagi adik-adik, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi ini, Om akan membawa tema Tuhan adalah kekuatanku. Super kebenarannya, aku punya hubungan dekat dengan Tuhan. Dan super ayatnya ada di Kisah Para Rasul, pasal 13 ayat 22. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Puji Tuhan. Nah, adik-adik mungkin masih ingat cerita mengenai Daud melawan Goliat. Ya. Daud melawan raksasa. Ya. Itu kita dapat belajar dari kisah Daud, yaitu Daud memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Daud berkenan di hadapan Tuhan karena apa? Karena Daud melakukan kehendak Tuhan. Bukan kehendak dia sendiri, kemauan sendiri, tapi kehendak Tuhan. Ketika ia menghadapi raksasa Goliat, Daud tahu kekuatannya dari Tuhan. Puji Tuhan. Daud memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, buktinya apa? Nah, buktinya Daud menuliskan begitu banyak mazmur bagi Tuhan yang berisi berbagai macam doa, pujian, dan pernyataan iman. Ada sekitar berapa ya? 73 mazmur ditulis oleh Daud. Ada mazmur yang terpanjang 119, ada yang terpendek juga 117. Nanti adik-adik baca, yang terpendek itu isinya apa ya? Ya, nanti baca Mazmur 117. Daud memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Bukti yang kedua, yaitu sekalipun Daud itu ahli dalam strategi perang, tetapi Daud selalu berdoa, bertanya dulu sebelum melakukan sesuatu. Contohnya dalam Samuel pasal 23 ayat 2. Di situ ditulis, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkan orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehilah. Daud memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Contohnya lagi, ya, sekalipun Daud ahli perang, tetap dia tanya kepada Tuhan dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 23. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju. Tadi bilang yang pertama kan pergilah, tapi yang sekarang bilang jangan maju. Tetapi buatlah gerakan melingkar sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Jadi nanti dari pohon-pohon kertau itu dia dengar dulu suara di atas pohon kertau itu. Kalau ada suara baru serang. Wah, ini Daud ini sangat berharap kepada Tuhan. Daud selalu berhasil dalam peperangannya. Bukan karena mengandalkan kemampuan sendiri. Daud ada kemampuan sendiri, tapi dia tidak andalkan itu. Karena
Daud tahu kemampuannya, atas kemampuannya harus bersandar pada kehendak Tuhan. Adik-adik mau seperti Daud mengandalkan Tuhan, ya. Kemudian yang ketiga, Daud menjadi ukuran bagi raja-raja Yehuda dalam sikap, cara hidup dan ibadahnya kepada Tuhan. Ya, contohnya ditulis di dalam Alkitab 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 38. Jadi ukuran itu Raja Daud. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Ini firman Tuhan kepada Yerobeam, ya, lewat Nabi Abia. Kalau seperti Daud, aku akan melakukan ini. Jadi Daud menjadi tolak ukur untuk raja-raja Yehuda. Bukti Daud memiliki hubungan dengan Tuhan, yang lain lagi yaitu menjadi tolak ukur raja yang lain itu di dalam 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 19. Ini kepada Yoram, anak Yosafat yang menjadi raja Yehuda. Namun demikian, Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud hambanya. Sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Waduh, janji Tuhan ini selama-lamanya. Nah, begitupun adik-adik, jika hidup adik-adik mengandalkan Tuhan, walaupun punya kemampuan, tetap rendah hati mau bertanya kepada Tuhan seperti Daud, Tuhan akan menjadikanmu contoh, akan menjadikanmu teladan dalam keluarga, dalam pergaulan. Tuhan yang menjadikan, bukan diri sendiri, tapi Tuhan yang menjadikan. Ya, Tuhan sendiri. Yang keempat, Daud memiliki hubungan dekat dengan Tuhan itu dari pengakuan Tuhan sendiri. Bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hatinya. Di dalam Kisah Para Rasul, pasal 13 ayat 22 bagian B, tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, lagi ini. Segala kehendakku. Bukan segala kehendak Daud. Daud punya kehendak juga. Daud juga punya keinginan. Tapi Daud melakukan kehendak Tuhan. Yesus juga punya keinginan. Punya kehendak. Waktu Yesus mau disalib, Yesus juga punya kehendak, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi Yesus mengatakan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Nah itu, melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Nah, di dalam cerita firman Tuhan, adik-adik ingat Superbook ya. Di situ kalau adik-adik bisa lihat ada cerita mengenai Chris ya dan Joy. Ya. Nah, Chris ini punya talenta main gitar. Waktu audisi dia takut ya. Dia takut waktu audisi dia takut, kemudian setelah Joy bilang nggak apa-apa jangan takut, dia takut. Kemudian waktu audisi tali gitarnya putus, tambah grogi dia. Dia akhirnya mengundurkan diri dari audisi. Padahal dia punya talenta. Kemudian Gizmo membawa Chris dan Joy ini untuk ketemu Daud yang masih muda.
Daud yang masih muda itu, waktu itu mengembalakan kambing domba dan bersiap mengalahkan Goliat. Kris tanya, kok Daud berani? Pesan Daud ini begini kepada Kris, yang penting bukanlah seberapa besar masalah yang kamu hadapi, tetapi yang penting adalah Allah kita. Bukan yang penting masalahmu, yang penting Allah kita. Dia jauh lebih besar. Ini pesan Daud kepada Kris. Kemudian pesan Daud lagi kepada Kris yang waktu itu berkunjung ke zamannya Daud. Jadi baik itu masalah kecil atau super besar, saat kita mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan, Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Itulah akhirnya Kris mendapat keyakinan kembali. Rupanya yang menjadi kekuatan itu bukan kemampuan dia, tapi kekuatan dari Tuhan. Kita kembali lagi ke super ayat, ya. Super ayat tadi mengatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku, dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Dan super kebenarannya, aku punya hubungan dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi hubungan dekat dengan Tuhan. Punya hubungan dengan Tuhan bagus. Tapi kalau hubungannya jauh, wah sayang sekali. Ya. Baiknya hubungan itu dekat dengan Tuhan. Ya. Om sampaikan di sini, kita akan berdoa. Ya. Ikuti Om berdoa. Doa, kita akan doa bersama-sama ya. Ikutin Om berdoa ya. Kita akan berdoa. Tuhan, Engkau adalah sumber kekuatanku. Tolong aku agar selalu memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Dan mengandalkan kekuatan-Mu sehingga dapat menghadapi setiap masalah. Amin. Ya. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini dan selanjutnya Om kembalikan ke Kak Lita dan Kak Lena. Haleluya, Tuhan memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa Tuhan adalah kekuatanku. Nah adik-adik jangan lupa ya minggu depan Kalita. Oh iya, Untuk ibadah online lagi Kalita. makasih ya Kak Len. Iya, pukul 11 ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau berdoa ya Kak. Iya Kalita. Ayo adik-adik yang di rumah, tutup mata, lipat tangan. Kita mau akhiri ibadah kita saat siang hari ini. Biarlah kasih Tuhan boleh ada di tengah-tengah kita. Semua tutup mata, lipat tangan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kalau adik-adik kami Tuhan sudah mengikuti ibadah walaupun dari rumah Tuhan, kami percaya Tuhan mereka melakukannya dengan sukacita Tuhan. Dan kami percaya Tuhan berkat-Mu ada di tengah-tengah adik-adik kami Bapa. Tuhan Yesus, biarlah lewat firman Tuhan juga yang sudah kami dengarkan, boleh menjadi kekuatan kami dan boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat kuasa firman-Mu, kami boleh diteguhkan iman kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan Tuhan kehidupan adik-adik kami ke dalam tangan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan, dimanapun mereka berada, baik di luar rumah, baik di dalam rumah, Tuhan Yesus yang memberkati mereka Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami saat siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hai.